Halo historian, balik lagi bersama gua Fatur di channel Cerita Nusantara Dunia. Kali ini mungkin kita nggak akan membahas sejarah lokal ataupun ke Cinaan lagi, ataupun budaya Asia lagi. Kali ini gua akan membahas sebuah kontingen yang jauh di belahan bumi utara. Ya, mungkin beberapa dari lu yang nonton ini mungkin udah bakal bisa nebak apa yang bakal gua bahas. Ya, benar. Gua bakal ngebahas ekspedisi Norseman di bagian bumi utara. Atau mungkin orang mengenal mereka dengan sebutan Viking. Pada zaman dahulu kala, di tanah Eropa, khususnya mungkin di dunia sekarang dikenal sebagai Skandinavia, hiduplah sebuah bangsa yang tinggal di pesisir pantai yang merupakan salah satu bangsa penjelajah sekaligus penakluk terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia, yaitu bangsa Viking. Mereka adalah para pejuang dan penjelajah yang sangat tangguh pada saat itu. Terkenal dengan kekejiannya. Oh, sekeji apa sih mereka? Nah, lu bayangin dah. Di Norseman atau di Viking, kalau lu mau jadi sebuah penguasa tanah ataupun lu mau jadi sebuah kapten atau orang-orang yang berpengaruh lainnya ya, jabatan penting lainnya, lu itu harus berani menantang orang yang mendudukan jabatan itu tuh secara duel gitu. Misalkan yang seperti gua tonton dalam series Viking di Netflix. Strength of mind. Intelligence. Waktu itu Ragnar Lothbrok itu menantang duel kepada penguasa tanah saat itu. Dan dia menang. Dia merupakan raja selanjutnya karena memenangkan duel dan ditonton oleh seluruh masyarakat Kattegat atau saat itu. Nah, bila kita berfokus pada kacamata historis atau pendekatan historis yang lebih masif, sebuah ekspedisi ini mungkin bisa dibilang adalah campuran angan-angan dan juga mungkin harapan. Karena pada saat itu, seperti kita tahu sendiri ya, belahan bumi utara, khususnya Eropa, ya mereka itu bukanlah negara yang diuntungkan secara geografis gitu. Susah bertani, susah berternak, maupun bercocok tanam, apalagi memancing ya. Karena mungkin pada saat musim dingin danau dan sungai jadi beku. Nah, polemik-polemik inilah yang gua rasa mereka itu udah hopeless gitu, daripada gua cuma sekedar ngejarah tetangga sebelah ataupun perang dengan suku sebelah atau kampung sebelah. Nah, akhirnya mereka kepikiran untuk menemukan sebuah daratan baru yang dikenal sebagai Norseman Expedition atau penjelajahan Norseman. Nah, awalnya penjelajahan ini sangatlah tidak mulus karena mereka adalah salah satu bangsa yang mempercayai sebuah mitos ataupun legenda bahwa semakin kita menjauh dari laut pantai akan ada sebuah hewan mitologi yang bernama Jormungand. Mungkin untuk gambarnya lu bakal gua taruh di sini ya, Jormungand. Nah, itu di Netflix, di series Netflix itu diperlihatin sih. Nah, kalau versi historis, Ragnar itu kan bisa dibilang adalah sebuah tokoh fiksi ya. Namun kalau lo berkaca dari sebuah kacamata yang lebih lain gitu, kayak misalkan lo nggak melihat secara historis real ataupun secara historis yang dibuat Netflix, gue bakal bahas lebih berfokus kepada mungkin dari sudut pandang anime, yaitu dari anime Vinland Saga. Vinland Saga tuh dimulai pada bisa dibilang abad 9 dan 10. Ada sebuah anak yang bernama Thorin. Dia merupakan anak dari mantan veteran Viking pada saat itu yang bernama Thors. Thors adalah makhluk terkuat di Iceland. Namun ada beberapa sisi kelam Thors yang tidak diketahui oleh masyarakat desanya. Seperti Thors adalah mantan
ketua sekaligus komando tertinggi dari pemimpin pasukan Viking pada saat itu. Nah, karena lu mungkin penasaran jelas balik Thor gimana, mungkin akan gua jelaskan secara singkat. Thor pada saat itu adalah salah satu dari 3 komando Viking terbesar dan terhebat pada saat itu. Namun, Thor merupakan seorang manusia biasa juga gitu. Jadi misalkan walaupun lo secara fisik, secara penampilan, secara ya mungkin dari tampilan luar gitu, lo terlihat gagah. Namun Thor juga merupakan sebuah ayah dari seorang ibu yang menggendong anaknya. Dan anak tersebut adalah yang gue sebut di awal, ya benar. Anak tersebut adalah Thorin. Thorfinn adalah seorang anak yang mungkin bisa dibilang adalah dia lebih condong ke segi eksplorasi. Nah, gue akan memulai sebuah cerita yang mungkin agak memilukan gitu. Sesampainya di desa, Thor langsung dicari oleh orang-orang Viking yang saat itu sedang membutuhkan bantuannya untuk memulai ekspedisi Norsemen. Orang yang mencari Thor pada saat itu adalah seorang pejuang bernama Floki. Floki ini adalah orang yang sangat ambigu. Bisa dibilang adalah dia akan memihak siapapun yang menguntungkan baginya. Floki tidak mau dan tidak mau tahu bahwa Thor itu harus ikut dengannya. Nah, karena Thor sudah melupakan masa lalunya yang mungkin dia ingin merubah dan mendapatkan hidup yang lebih baru dan lebih layak dan mencari kedamaian, Thor menolak ajakan Floki untuk bergabung kembali dengan Viking dengan mentah-mentah. Akhirnya, Floki membuat sebuah konspirasi, bisa dibilang pembunuhan berencana secara tidak langsung lah, menggunakan pihak tiga, yaitu adalah Askeladd. Nah, mungkin lu bakal tahu ya, yang sudah nonton Vinland Saga, Askeladd itu siapa ya? Kalau dalam segi real history, Askeladd itu bernama Artorius Cartus. Dia adalah mungkin kalau diceritakan dalam Vinland Saga adalah keturunan Irlandia ya. Namun kalau di nama real historinya adalah namanya kenapa lebih ke Yunani ataupun ke Rom, karena dia lahir dari seorang selir yang pada saat itu mungkin dianggap aib oleh kerajaan tersebut gitu. Makanya di real historinya namanya adalah Artorius Cartus. Askeladd ini menerima sebuah permintaan dari Floki yang akan disegerakan untuk membunuh Thor. Thor belum sampai untuk ekspedisi ke utara, dia sudah dicegat di sebuah teluk. Ya mungkin lo bingung ya kenapa di situ ada teluk. Nah, di teluk itu kebetulan ada 2 penjaga di saling berhadapan sisinya, dan di atasnya dijatuhkan bebatuan. Otomatis kapal Thor terbentur pada saat itu dan hancur lebur. Semua bawahan dan anak buah Thor mati seketika saat itu. Namun karena Thorfinn yang saat itu baru keluar dari gol, dia menyaksikan ayahnya dibunuh di depan matanya sendiri oleh seorang perompak yang bernama Askeladd. Dia tidak pernah memaafkan Askeladd, namun dia juga tidak ingin membunuh Askeladd secara tidak adil. Pernah suatu hari Thorfinn memikirkan bahwa akan membunuh Askeladd secara diam-diam. Namun dia mengurungkan niatnya karena dia ingin menantang Askeladd dengan duel yang sangat adil. Akhirnya Thorfinn kehilangan harapan. Bisa dibilang karena terlalu banyak dan membunuh, dia terlalu banyak mengiyakan permintaan Askeladd untuk membunuh para musuhnya. Nah, mungkin ada satu bagian yang terskip ya di awal tadi ya. Nah, untuk sebuah informasi ya, Thorfinn setelah melihat anaknya, maksudnya Thor dibunuh, bapaknya dibunuh, dia langsung
diangkat, bisa dibilang jadi mainannya Askeladd lah pada saat itu lah. Karena dia jadi mainannya Askeladd, otomatis kan sifatnya mungkin turun ya ke Thorfinn ya. Nah, dia dari kecil sampai dia dewasa itu ikut kelompoknya Askeladd dan banyak membunuh banyak orang. Sesampainya di sebuah desa, Thorfinn mungkin sudah kehilangan harapan karena Askeladd pada saat itu mati karena membela sebuah raja yang mungkin dikatakan masih belia. Raja tersebut adalah yang tidak lain adalah dan tidak bukan adalah anak dari Raja Sweyn. Nah, di sejarah aslinya Thorfinn ini sebenarnya bisa dibilang tokoh semi fiksi gitu. Belum ada catatan secara jelas ataupun resmi mengenai Thorfinn. Versi sejarah asli ada sebuah nama yang bernama Erik, atau mungkin nama lengkapnya adalah Leif Erikson. Leif Erikson juga merupakan sebuah tokoh, yaitu pedagang di Vinland Saga gitu. Atau mungkin lu lebih tahu dengan julukannya Erik the Red. Nah, dari eksplorasi ke barat yang dikemukakan oleh Erik ataupun Leif, ada sebuah petaka besar yang mungkin akan ada orang-orang yang menginginkan kekuasaan itu. Anak dari Raja Sweyn akhirnya menjadi raja daripada raja seluruh Eropa. Namun di versi lain, atau kita bisa senggol ke versi series Netflix, Vikings ini adalah tidak menceritakan sama sekali Physical strength. bahwa kerumitan dan juga orang-orang yang menjelajah dan menjadi budak dari orang-orang Eropa tidak dijelaskan gitu. Siapa Thorfinn, siapa itu Askeladd. Nah, di versi Netflix sendiri adalah dia lebih berfokus kepada gue harus nyari sebuah dataran baru yang orang-orangnya masih dikit, nggak berebutan tanah, dan bisa bercocok tanam apa aja jadi gitu. Nah, mereka menemukan sebuah dataran mungkin Inggris yang kita kenal. Namun Inggris yang kita kenal pada saat itu bukanlah Inggris yang sekarang, yang mungkin mencakup UK, Scotland maupun Irland ya mungkin. Inggris pada saat itu terpecah menjadi sebuah 3 kerajaan besar, yaitu ada Northumbria, ada Wessex, ada Mercia. Nah, kebetulan orang-orang dari Vikings ini adalah mereka tidak sengaja mendarat di Northumbria gitu, yang di daerah lebih utaranya Inggris gitu. Yang kebetulan rajanya itu adalah raja yang cukup pengecut bisa dibilang ya. Karena raja dari Northumbria itu bisa dibilang tidak pernah memikirkan rakyatnya sih. Makanya secara kemiliteran pun Raja Northumbria dibandingkan 2 kerajaan lainnya itu lebih, mungkin bisa dibilang yang paling lemah dibandingkan Wessex dan Mercia gitu. Nah, di penjelajahan mereka yang kedua, mereka akhirnya bisa menancapkan kakinya di Wessex. Namun tidak semulus yang dibayangkan oleh para orang Viking tersebut gitu. Karena kebetulan orang-orang dari kerajaan Wessex, khususnya rajanya, Raja Alfred, mereka adalah orang-orang yang sangat skeptis dan juga bisa dibilang sangat taktis lah, dan selalu menggunakan diplomasi sebagai cara awal. Raja Alfred kala itu membuat sebuah tawaran kepada orang-orang Vikings. Bagaimana jika kalian akan kuberi tanah di sini, namun kalian tidak boleh membunuh maupun mencuri ternak-ternak kami. Sekaligus pemimpin kalian harus masuk kepada keyakinan kami. Keyakinan saat itu adalah keyakinan Kristen, namun Kristen pada saat itu masih menggunakan bahasa Latin ya, belum menggunakan bahasa Inggris. Nah, orang-orang Viking, khususnya pemimpinnya, setuju dengan tawaran tersebut. Namun,
Setelah kesepakatan tersebut dan mereka kembali pulang untuk membawa rakyat mereka bermigrasi ke Inggris, ke Wessex, tawaran tersebut ternyata hanyalah sebuah tipu daya yang dikemukakan oleh Raja Alfred pada saat itu. Akhirnya orang-orang Viking dibantai pada saat itu oleh kerajaan Wessex. Namun menyisakan beberapa nama-nama penting. Ya, mungkin lo tau lah nama pentingnya itu siapa. Ya, benar. Orang tersebut adalah Bjorn Ironside. Bjorn adalah di versi Netflix adalah anak langsung dari Ragnar Lothbrok, merupakan anak sulung pertama. Dia mendapatkan julukan Ironside karena keberaniannya dalam berperang. Nah, tadi kan gue udah bahas ya kenapa si Raja Alfred ini menggunakan tipu daya untuk orang-orang Viking gitu. Namun orang Viking sendiri pun ternyata cukup cerdas gitu. Dia selalu datang pada hari, mungkin pada saat itu istilahnya hari beristirahat gitu. Jadi di jalanan itu kan nggak ada orang ya, orang-orang berfokus ke biara gitu. Mereka bebas dengan menjarah dan juga harta-harta daripada di biara itu gampang dicuri sama orang-orang Viking. Nah, di versi Netflix, orang-orang Viking mendapatkan sebuah rekan baru. Dalam tanda kutip, bisa dibilang adalah sebuah tokoh yang mungkin bisa dibilang adalah semi historis juga sih. Dia menjadi budak tidak langsungnya Ragnar pada saat itu. Nah, kenapa orang-orang Viking mereka kuat namun tetap membutuhkan budak? Karena ada sebuah tradisi di orang-orang Viking. Nah, kebetulan orang yang dijadikan budak oleh Ragnar ini tidak mengetahui tradisi orang-orang Viking, atau mungkin mereka menyebutkan orang itu tersebut sebagai orang-orang barbarian. Si budak ini yang dibeli oleh, atau mungkin dijadikan budak oleh Ragnar, dia tidak mengetahui bahwa dirinya akan dijadikan sebuah persembahan bagi dewa, yaitu Dewa Odin. Nah, dari persembahan tersebut, secara tidak sengaja, mereka akhirnya mendapatkan sebuah teguran berupa serangan dari sebuah kerajaan yang mungkin lo tahu sendiri lah. Kerajaan tersebut adalah Kievan Rus. Kievan Rus adalah mungkin bisa dibilang nenek moyangnya antara Rusia dan juga Ukraina gitu. Kievan Rus adalah dataran yang sangat dingin, makanya mereka sangat berkonflik dengan orang-orang Eropa Utara juga, yang mungkin mereka iri dengan pencapaian orang-orang Viking bisa mendapatkan dataran Inggris pada saat itu ya. Nah, kenapa orang-orang Kievan Rus ini mungkin bisa dibilang lebih barbar gitu? Ya, karena mereka itu benar-benar gak punya sumber daya gitu, Pak. Ya, gimana sumber daya lo? Dataran dingin gitu, nggak ada yang bisa ditanam selain lo berburu ataupun memancing kan. Dan poverty dan ketimpangan sosialnya tinggi banget sih di Kievan Rus ya. Nah, balik lagi ke tema kita saat ini. Ekspedisi tersebut memakan waktu sampai 2 generasi gitu. Nah, ada fun fact di sini. Beberapa tokoh di Netflix itu sebenarnya tidak hidup satu zaman dengan Ragnar. Contohnya adalah seperti Ivan the Boneless yang menjadi Raja Irlandia pada saat itu.
Di versi dunia nyata, Ivan the Boundless itu tidak hidup sejaman ataupun satu generasi dengan Ragnar gitu. Namun di Netflix yang gue lihat, kok dia bisa sampai perang bareng gitu. Itu mungkin bisa dikoreksi ya. Itu timeline sejarah di Netflix agak kacau sih kalau menurut gue ya. Kayak misalnya si Ivan, Sigurd, itu mereka sampai bisa perang bareng gitu. Padahal kalau di versi sejarah nyatanya itu jauh, itu timeline-nya itu berantakan sih kalau menurut gue sih. Sekian dari gue, mungkin lo mau request sebuah cerita yang cukup underrated lagi atau tidak? Salam historian.